Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga survei pemetaan geomorfologi. Sebetulnya kita sudah melaksanakan pertemuan sinkron pada beberapa waktu lalu. Hanya saja ada beberapa permasalahan di recording sehingga video ini adalah video ulangan. Harapannya bisa menambah penjelasan dari yang sudah kita sampaikan pada beberapa hari yang lalu. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai pengumpulan data fisik terkait geomorfologi. Jadi kita akan mendekati geomorfologi dengan beberapa satuan unit dan kita akan melihat komponen-komponen apa saja dalam membuat suatu peta geomorfologi. Baik, saya hanya mengingatkan kembali bahwa dalam geomorfologi terdapat pendekatan analitik, pendekatan sintetik, dan pendekatan pragmatik. Nanti selengkapnya akan dibahas oleh Ibu Vidya pada pertemuan keempat. Hanya saja pada kali ini saya akan mencontohkan pendekatan geomorfologi dengan pendekatan analitik menggunakan satuan bentuk lahan dan bagaimana mendapatkan data untuk membuat satuan bentuk lahan tersebut. Baik, ini sekedar mengingatkan kembali bahwa dalam pemetaan geomorfologi terdapat metode analitik yang lebih mengutamakan penggambaran aspek utama yaitu morfometri, morfografi, morfogenesis, yang mana morfogenesis dapat dibagi menjadi morfostruktur pasif, morfostruktur aktif, dan morfodinamik, morfokronologi, dan material di mana bel itu terbentuk. Biasanya pada pendekatan ini menggunakan unit bentuk lahan. Sedangkan sintetik seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada pendekatan ini sudah masuk interaksi antara fisik dan manusia, ditandai dengan adanya parameter tambahan yaitu berupa tanah, berupa vegetasi dan land use, dan juga kondisi iklim. Kemudian pendekatan pragmatik itu bisa digunakan untuk skala-skala detail untuk tingkat kepentingan tertentu, atau jika pemerintah ingin membuat aset vital negara sebagai contoh jembatan atau pabrik, sebelumnya harus dikaji mengenai kondisi geomorfologi menggunakan pendekatan pragmatik ini. Kemudian karena kita menggunakan unit analisis tertentu, kita harus memperhatikan unit tersebut dan kesesuaian skalanya. Unit analisis yang mulai dari paling general adalah bentang lahan. Dia hanya menggambarkan relief dan litologi secara umum, biasa dipakai pada skala 250.000 ke atas ya. Sedangkan sistem lahan itu mengacu pada bentuk lahan dan perkembangan bentuk permukaan lahan yang dihubungkan dengan lingkungan, proses, litologi, dan iklim. Itu biasanya mengacu pada skala 1:250.000. Sedangkan bentuk lahan dan satuan lahan itu biasanya mengacu pada ciri-ciri permukaan luar, yaitu morfografi, morfogenetik, morfometri, dan litologi. Sedangkan satuan lahan lebih kompleks karena skalanya lebih detail, 1:10.000 sampai 1:100.000. Dan yang paling kompleks adalah komponen lahan, bagian terkecil dari bentang lahan yang memiliki samaan kelas lahan. Kita lanjutkan, maaf. Oke, jadi kalau kita buat segitiga, semakin ke atas akan semakin kompleks. Nah, kita akan mencoba melihat mendekati geomorfologi dengan unit bentuk lahan. Jadi di tengah-tengah ya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah contoh peta bentuk lahan yang ideal, saya bilang, karena dia konsisten dalam deskripsinya, dia konsisten terhadap konsep bentuk lahan. Jadi boleh dikatakan, sebentar ada kursor lagi. Oke, tidak ada. Oke. Tidak ada.
Baik, semoga bisa melihat. Oh, tidak bisa melihat kursor saya. Oke. Baik. Dalam satuan bentuk lahan itu terdapat 3 komponen utama. Coba dilihat pada legenda di bawah, yang di bawah bentuk lahan. Di situ ada keterangan S1. S1 adalah puncak pegunungan struktural denudasional berbatuan anggota formasi Langgran. Sehingga kalau kita tarik, kita sarikan bahwa bentuk lahan itu adalah terdiri dari relief, kemudian terdiri dari proses, dan yang terakhir adalah litologi, yaitu terdiri dari material. Nah, dalam hal ini S1, puncak pegunungan struktural bla 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 bla, itu yang menjadi relief adalah puncak pegunungan. Untuk mengklasifikasikan suatu area menjadi puncak, kita harus mengetahui yang namanya relief terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui relief, kita harus mengetahui slope terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui slope, kita harus memiliki data topografi. Nah, seperti itu pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi, untuk menyebut puncak pegunungan, kita harus mendapatkan data topografi yang kita proses lebih lanjut menjadi relief dan masuk klasifikasi puncak pegunungan. Begitu juga dengan proses. Prosesnya agak sedikit tricky karena kita harus melihat interpretasi citra kondisi area setempat. Jadi kita dengan melihat kondisi area setempat dari penginderaan jauh, kita mencoba untuk menentukan proses apa yang terjadi di sini. Ingat, di penginderaan jauh dasar bahwa terdapat 10 bentulan asal proses ya. Ada asal proses vulkanik, tektonik, sampai kemarin. Nah, itu yang kita masukkan di sini. Nah, dalam hal ini S1, struktural denudasional berarti dia jelas prosesnya adalah struktural denudasional. Perbukitan terangkat yang kemudian akan diproses oleh proses erosi denudasional. Kemudian anggota jelas, batuannya jelas berbatuan anggota formasi Langgran. Nah, ini dapat dari mana? Dari peta geologi. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana membaca suatu peta geologi. Nah, kita lanjut. Oke, sehingga boleh kita rumuskan bahwa bentuk lahan itu adalah relief, ya ada relief, ada proses, dan ada litologi. Sedangkan satuan lahan atau yang lebih detail lagi merupakan bentuk lahan ditambah dengan lereng kembali, ditambah dengan PL, dan ditambah dengan tanah. Jadi ada informasi interaksi antar manusia dan lingkungannya, PL dan tanah. Baik. Nah, sebagai contoh, ini mohon maaf ya, denudasional ya. Seperti pada peta tadi, bahwa terdapat perbukitan denudasional terkikis kuat berbatuan formasi ligung. Coba teman-teman rekam. Yang dimaksud dengan relief yang mana ini? Iya, betul, perbukitannya. Karena seperti yang tadi, untuk menyatakan perbukitan, kita harus melihat slope-nya terlebih dahulu. Relief ada macam-macam, ada perbukitan, ada lembah, ada dataran, ada macam-macam. Sedangkan prosesnya adalah denudasional terkikis kuat. Jadi lebih intensif denudasional. Kenapa kita bisa lihat ini? Karena ketika kita lihat dari foto udara, terlihat alur-alur erosi yang sudah intensif. Ada perbukitan tetapi alur erosinya sudah intensif. Sehingga kita bisa sebut dengan denudasional terkikis kuat. Sedangkan materialnya itu berbatuan formasi ligung. Kita dapat dari mana? Dari peta geologi. Nah, bagaimana dengan satuan lahan? Kalau satuan lahan akan lebih kompleks seperti ini, teman-teman. Jadi ada beberapa parameter yang harus diisikan. Nah, 3 LAT COKKB itu merupakan kode dari satuan lahan. Ini contoh lain. Yang di Surakarta ada satuan lahan 1 sampai 25 yang mana saya kisah sebentar. Saya kisah sebentar ya. Yang mana CU itu menggambarkan kemiringan lereng, AGM menggambarkan macam tanah, dan 0 sampai 5 ya
menggambarkan penggunaan lahannya. Nah, seperti teman-teman, itu adalah contoh dari suatu lahan. Baik. Nah, ini kita melihat relief. Relief ternyata ada banyak macamnya, mulai dari datar, hampir datar, berombak bergelombang, dan sampai ke pegunungan curam, perbukitan ya. Nah, ini dilihat dari kemiringan lerengnya. Sehingga yang kita cari pertama kali adalah kemiringan lereng, yang kemudian nanti akan kita klasifikasikan ke kelas relief. Baik. Nah, bagaimana mencari kemiringan lereng? Ini cara manual. Ini cara manual lagi-lagi, cara manual. Sudah banyak ditinggalkan, dan dulu teman-teman senior kita menghitung kemiringan lereng dengan rumus ini. Rumus alfa sama dengan sigma n min 1 kalikan CI kalikan 1 sepanjang L. Jadi alfa adalah besar kemiringan lerengnya dalam persen atau derajat. N itu adalah jumlah kontur yang memotong diagonal. Kemudian CI adalah kontur interval, dan L panjang diagonal tiap grid peta. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan diagonal dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, di suatu area terdapat kontur seperti ini. Awalnya kita harus membatasi secara kira-kira atau secara tentatif area-area mana saja yang memiliki perbedaan kerapatan kontur. Nah, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa kerapatan kontur yang kuning, coklat, abu-abu, hijau, dan ungu. Nah, yang kuning itu menggambarkan kontur yang tidak begitu rapat, sedangkan yang coklat menggambarkan yang rapat sekali, yang abu-abu menggambarkan yang tidak begitu rapat, hijau hampir sama dengan kuning, dan ungu sangat tidak rapat. Nah, dari setiap kelas tersebut kita ambil sampel. Kita buat kotak dengan ukuran tertentu yang sama. Kita sampel di beberapa area yang memiliki kelas kerapatan kontur tentatif yang sama. Kemudian kita buat diagonalnya. Nah, ini yang disebut dengan diagonal di sini ya. Panjang diagonal diketahui, kontur yang memotong diagonal juga bisa dihitung. Bisa 1 di sini, 2, 3, ada 3 kontur di sini. Kemudian CI-nya tahu 12,5 kalian dari peta LBI, sehingga perhitungan lerengnya atau kemiringan lerengnya dapat diketahui itu sekitar 14,53%. Baik, selanjutnya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke klasifikasi. Ini terkait dengan panjang lereng ya. Ada panjang lereng yang lebih dari kurang dari 15 meter berarti sangat pendek, sampai ke panjang lereng yang 500 meter lereng sangat panjang. Ini untuk membahas terkait aspek morfometri. Kemudian ini morfografi, lebih ke relief ya, relief, ketinggian absolut, dan seterusnya. Nah, pola aliran juga sering dapat digunakan sebagai indikasi adanya proses geomorfologi seperti dendritrik paralel, kemudian trellis ya, itu merupakan pola aliran yang terdapat pada area-area yang terkontrol oleh struktur geologi, sehingga kalau boleh dicirikan atau boleh disarikan, ketika kamu menemukan pola-pola yang demikian, area tersebut merupakan area bentuk lahan asal proses struktural. Sedangkan kalau kita menemukan radial, itu sudah pasti bahwa area tersebut merupakan bentuk lahan asal proses vulkanik. Nah, kita lanjut. Ada rektanguler, ada anuler, itu juga akan mencirikan bentuk lahan yang spesifik. Rektanguler jelas karena dia terkontrol oleh patahan sehingga area struktural. Anular itu lebih ke basinal ya, bisa berupa lipatan atau singlinal, dan bisa juga berupa dolin karst. Nah, peta geologi itu juga sangat bermanfaat dalam membentuk peta bentuk lahan.
Yang jelas kita dapat melihat peta informasi geologi dari peta geologi ini. Selain informasi geologi, kita juga mendapat melihat umur dari batuan tersebut, kronologi kapan pengendapannya, dan aransemen dari formasi batuan yang ada. Baik, itu unsur pembentuk dari bentuk lahan. Selanjutnya saya akan mencoba share bagaimana cara mendapatkan ketiga informasi tersebut. Pertama saya akan tunjukkan bagaimana mengidentifikasi proses geomorfik, apa yang terjadi pada area tersebut, sehingga dalam hal ini kita menggunakan pendekatan penginderaan jauh ya. Kita menggunakan penginderaan jauh. Seharusnya sih dilengkapi dengan survei lapangan, tapi dalam teori ini kita tidak akan melakukan survei lapangan, hanya melihat kenampakan fisik dari penginderaan jauh dan mencoba untuk menentukan proses geomorfik apa yang terjadi di daerah tersebut. Baik, saya akan coba stop share teman-teman. Saya akan berganti dengan Google Earth untuk menampilkan citra. Sebentar. Oke. Oke, mohon maaf, bentar. Nah, baik teman-teman, kita coba masuk ke area Jogja. Kenapa kita pilih Jogja? Karena area ini cukup kompleks, lengkap ya bentuk lahan. Ada beberapa bentuk lahan yang ada di Jogja. Kita mulai dari utara. Nah, teman-teman, kita lihat di sini sudah ada kenampakan kalau secara kasat mata ini adalah gunung api ya. Ini adalah gunung api. Kenapa saya bisa bilang gunung api? Kita lihat polanya. Tadi secara saya sebutkan bahwa daerah yang memiliki pola radial sudah dipastikan daerah tersebut vulkanik. Sehingga kalau kita cek alur sungainya, kita lihat ya di sini. Saya akan coba digitasi alur sungainya. This not a polygon, sebentar. Mungkin dengan ini. Oke, sebagai contoh satu sungai saja. Ini ya. Ini adalah pola aliran air yang menuju ke puncak gunung api. Nah, ini sorry. Oh, sorry. Karena tolong ya. Satu aliran. Yang kedua di ke sini ya. Yang ketiga dia ke sini. Oke.
boleh seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian dia seperti ini. Ya. Jadi contoh pola aliran dari vulkanik. Dia bentuknya radial ya. Radial. Kalau kita ditch lagi akan bentuknya akan seperti ini. Jadi pola radial. Nah, ini sudah dipastikan bahwa area ini adalah area vulkanik. Nah, sehingga kalau kita berbicara di Jakarta, kita lihat ya, kita akan mencari batas, sudah jelas, coba saya geser dulu ke atas. Sudah jelas, area ini, yang saya batasi ini, oh sorry, bukan ini. Ini saya batasi secara kasar. Area ini, oh mohon maaf, saya kepencet cancel. Oke, saya ulangi. Saya ulangi, sahabat. Kita kalau seperti dia. Merupakan area yang dipengaruhi mulai dari kerucut atas, gunung, kemudian maaf koneksi saya nggak stabil ya, kerucut atas gunung api, kemudian Kepundan terlihat di sini, Kepundan akan terlihat di sini, Kepundan kerucut atas yang berwarna abu, kemudian lereng atas yang berwarna hijau tua, terus lereng ya, kemudian lereng bawah dan yang terakhir dataran fluvio-vulkan, campuran antara fluvial dan vulkanik. Nah, inilah proses vulkanik. Kemudian kita lihat proses yang lain. Nah, di sini jelas ada perbukitan di kanan dan di kiri. Hanya saja kalau kalian lihat, di sini torehannya lebih sedikit atau terkikis sedang ya, sedangkan di sini torehannya sedikit lebih banyak ya, sedikit lebih banyak, sehingga kalau boleh kita batasi sebagai contoh di sini ya, di sini adalah perbukitan struktural. Di sini ada perbukitan struktural ya, tapi kita batasi ini saja. Ada perbukitan struktural. Kemudian di sini juga ada perbukitan struktural kompleks Batu Agung ya. Mohon maaf, digitalnya kurang rapi. Ini berbelok ke arah perbukitan Jiwo. Ya, ini perbukitan struktural. Ya, nah hanya saja di sebelah kiri dan di sebelah kanan perbukitan strukturalnya jauh lebih kasar yang di sebelah timur. Ya, torehan-torehan cukup kuat.
Sedangkan yang di bagian sini dapat jauh lebih halus, walaupun di beberapa daerah juga ada yang sedikit lebih kasar. Nah, di bagian selatan Jogja ada satu area yang prosesnya sudah berbeda dengan yang lain di daerah sini. Kita batasi saja. Nah, di daerah sini adalah area yang memiliki potensi berupa potensi marin atau asal proses marin. Asal proses marin. Dan jika kalau kita perlihat dari lebih detail lagi, di skala yang lebih detail, di sini ada area ada area asal proses di sini. Ada asal proses iolin ya di sini ya. Nah, proses iolin yang mana adalah Gumber. Nah, coba kita ubah tanggalnya sehingga iolinnya terlihat sekali. Nah, terlihat ya, ada gumuk pasir di situ. Nah, kemudian di tengah-tengah sini, di bagian sini, nah ini mungkin batasannya agak terlalu jauh yang vulkanik ya, tapi di tengah-tengah sini pasti juga ada proses fluvial. Di sini fluvial, di bagian sini sampai ke subfluvial dan seterusnya. Jadi itulah asal proses yang bisa kita lakukan dengan melakukan identifikasi dengan bantuan penginderaan jauh. Baik. Nah, sekarang kita lihat informasi geologi. Saya stop dulu ini. Oke, saya stop dulu. Saya akan coba cari peta geologi terlebih dahulu. Peta geologi. Ini, oke. Oke, saya izin share. Nah, peta geologi ini bentuknya seperti ini, ada warna-warna, maaf, ada warna-warna seperti ini ya. Kemudian di dalamnya ada informasi mengenai litologi, struktur geologi patahan, dan struktur geologi lipatan. Nah, bagaimana cara membacanya? Areamu kamu plot di peta ini, katakanlah di sini, ya, di bagian ini. Kemudian kamu lihat di bagian ini adalah kodenya apa? QMA, katakanlah, atau QA. Ini mohon maaf, saya cari yang lebih jelas lagi kabarnya sebentar. Mungkin ini. Oke, ini lebih detail. Kita lihat. Nah, kita lihat. Apakah bisa di-zoom? Kita sering dulu ya. Oke, kita lihat. Nah, katakanlah di Sleman ya, di sini. Ini kita plot. Ininya apa? QME. QMI ya, QMI. Aduh, ini masih kabur. Saya coba cari yang lebih jelas. Coba harus masuk ke ini dulu ya, biar bisa dapatkan resolusi yang lebih tinggi.
Oke, tunggu sebentar. Terlalu lama, saya akan coba ganti lain. Mungkin ini, cuma kita harus masuk dulu. Nah, ini dulu di sini. Oh, kan. Oke, kita coba cari yang lain. Coba lagi. Yang ini. Wah, ini lama ini. Kita ganti. Coba ini. Oke. Ini lebih jelas, tapi oke, bentar. Nah, sebelum jelas. Sebenarnya kalau ingin download yang ini di Badan Geologi, tapi ini saya cepat saja biar googling. Coba cari yang jelas. Oke, kita pakai yang tadi aja ya. Biar persingkat waktu, yang penting konsepnya paham. Kita lihat kayak yang tadi. Peta geologi lembar Yogyakarta. Ya, bukan yang ini. Ya. Baik. Baik. Nah, konsepnya adalah kita plotkan lokasi yang ada di peta, lokasi kita ada di peta, katakanlah yang di QMA. Kemudian nanti teman-teman mengecek di daftar ini, QMA itu ada di mana, kira-kira ada di sini. Kalau tidak salah adalah endapan Gunung Api Merapi Muda ya, kalau di situ ya, merupakan proses fluidnya. Kemudian di informasi geologi juga melihat kapan GMA itu terbentuk di area ini. Kapan GMA itu terbentuk, diendapkan bisa di bidang ini. Kode key itu menunjukkan area kuarter. Area kuarter itu adalah endapan muda. Kisaran tahunnya dalam 4 juta tahun yang lalu sampai 4 juta tahun yang lalu. Kemudian tersier, TMSE, tersier ya, katakanlah jika ada T-nya berarti tersier, itu seputaran 40,
4 juta tahun yang lalu sampai 40 juta tahun yang lalu pun ada Miocene ya. Nah, di situ kita juga bisa melihat di pengendapan pada garis transak tertentu di garis ini, itu menunjukkan ini. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kajian geomorfologi. Nah, berarti yang di Jogja tadi, yang dari gunung api itu sebagian besar dari gunung api Merapi Muda sampai ke pesisir, kemudian di bagian perbukitan tadi, ingat ya, ada perbukitan tadi merupakan formasi-formasi yang berbeda. Nah, itu informasi geologi yang bisa kita dapatkan untuk membuat bentuk lahan. Saya stop share. Nah, kemudian kita lihat proses sudah, geologi sudah. Nah, kita tinggal melihat slope. Nah, slope itu bisa digunakan, bisa kita proses dengan mendownload Demnas. Saya share sebentar. Oke, saya share. Ini saya saja ya kali ya. Coba share. Baik, ini map. Saya akan coba buka beberapa project misalnya. Contohnya di master plan pengembangan. Oh, ini tidak perlu ada kotor ya. Berarti yang ini aja. Oh, betul. Bukan ini. Ya, udah satu ini ya. Nah, ini contohnya Demnas yang kita bisa download dari ini saya bukanya aja kali ya, bukanya aja untuk saya buka Demnas kembali. Contohnya ini. Oke, nah untuk pembuatan slope tinggal kita mainkan tool slope. Tidak perlu ditopo raster kembali karena sudah berupa raster, ya kan? Cukup dimainkan slope-nya saja langsung dihitung. Tapi kalau kalian punya data kontur harus dirubah ke topo raster dulu karena dia mintanya adalah raster ya. Kita masukkan Demnasnya. Sebentar. Kemudian kita set outputnya, kemudian kita set degree atau percentage, monggo saja sesuai kebutuhan.
kemudian planar. Nah, Z faktor ini diisi ketika ada perbedaan, misalnya XY-nya adalah meter, sedangkan Z-nya XY-nya adalah degree, sedangkan Z-nya adalah meter. Jika tidak ada perbedaan, isikan satu. Coba kita isi satu ya. Oke, kita eksekusi. Kalau bermasalah berarti ada di satunya. Iya, sepertinya bermasalah karena tadi kita gunakan satu. Coba kalau kita gunakan bukan satu ya. Kita ulangi lagi, coba semoga bisa ya. Kalau tidak bisa berarti ya ada permasalahan di datanya. Import raster, depthness, bla bla bla, degree, ini 0, oke, kita coba. Ya, ini karena tadi permasalahannya adalah X-nya adalah degree, sedangkan slope Z-nya itu diminta dalam bentuk meter, sehingga ada perbedaan satuan, sehingga harus dikonversi dulu dengan menghitung berapa 1 degree ke meter. Kalau nggak salah sekitar 0,00038. Nah, ini sudah berupa slope. Nah, ini kemudian nanti yang disandingkan dengan proses dan juga disandingkan dengan proses, litologi, dan relief. Nah, setelah ini kita klasifikasi sesuai klasifikasi yang ada, membentuk sehingga bisa diketahui mana bukit, mana lembah, mana ikir gitu ya, mana lereng dari klasifikasi relief. Setelah itu kita overlaykan dengan 3 pilar tersebut, ada yang litologi dan ada yang proses, sehingga membentuk satuan bentuk lahan. Nah, saya ingin menunjukkan juga, ini di luar konteks ya, tentang ARSKIN. Saya close dulu. Kemudian saya buka ARSKIN. Saya ingin menunjukkan selain untuk slope juga akan digunakan untuk deskripsi wilayah yang cukup baik ya. Cukup baik, maksudnya cukup representatif. Ini saya share. Nah, kalau yang belum tahu, ARSKIN itu bawaan dari ArcGIS yang berfungsi untuk menampilkan model 3 dimensi. Nah, saya coba tampilkan di master plan di 3D Slamet ya, atau di Gunung Slamet. Nah ini teman-teman, ini juga sangat bermanfaat. Oh, bukan yang ini. Ini juga sangat bermanfaat untuk proses identifikasi proses. Nah, ini adalah Gunung Slamet teman-teman. Ini saya ada proyek di area ini di Desa Salakambang dan Desa Panembangan. Nah, ini adalah saya buat 3 dimensi dari Google Earth yang saya klipkan. Nah, dia akan nampak seperti itu, Gunung Slamet, sehingga lihat gambarnya kotak-kotak ya. Nah, kalau kita diminta untuk identifikasi penggunaan geomorfologi vulkanik, ini sangat membantu. Kenapa sangat membantu? Kita lihat, kita coba terbang ke bagian puncak ya. Kita coba terbang bagian puncak.
Nah, teman-teman, inilah yang disebut dengan bentuk lahan asal pasir vulkanik V1 atau krater atau kepundan. Kemudian ada kerucut gunung api ini yang luas ini. Inilah yang disebut dengan kerucut gunung api. Nah, ini badan selamat memang sedikit besar ya. Ini kerucut gunung api. Nah, ini kerucut gunung api. Nah, ini adalah kerucut gunung apinya dari atas sampai bawah. V2, kemudian V kerucut atas, lereng atas, itu adalah area-area yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan. Ini lihat. Jadi area ini adalah kerucut atas atau lereng atas ya. Kita lihat. Nah, ini adalah lereng atas, kemudian lereng tengah itu biasanya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang detail, yang lebat. Kemudian baru lereng bawah, kita lihat ya. Kita lihat tekuk lerengnya. Nah, ini baru lereng bawah. Lereng atas, lereng tengah, sampai sini, lereng tengah, kemudian lereng bawah, biasanya sudah mulai muncul pertanian di situ. Nah, lereng bawah. Kemudian dataran kaki. Nah, inilah gambaran dari kota Purwokerto dan sekitarnya. Saya baru ada project di situ di beberapa desa. Sehingga kondisi ini sangat, model ini sangat membantu dalam identifikasi asal proses vulkanik. Nanti akan kita bahas lebih detail ketika kita membahas asal proses vulkanik, bagaimana cara membedakannya. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bisa menambah penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana membuat peta bentuk lahan. Ke depan ini harus diterapkan. Ketika deskripsi, kalian harus menyampaikan bentuk lahan, deskripsi geomorfologi, kalian harus menyampaikan bentuk lahan, dan seterusnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.